Hai, perkenalkan saya Lasma Elfrida Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi pengantar penelitian sastra. Penelitian adalah usaha yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan data dan fakta melalui sumber-sumber pengetahuan atau pengalaman, tradisi, metode otoritas, metode deduktif, induktif, dan pendekatan ilmiah. Usaha tersebut harus dilakukan dengan melakukan metode ilmiah antara lain secara objektif, analitis, dan sistematis. Penelitian bahasa merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahasa sebagai objek penelitiannya. Semakin banyak kita melakukan penelitian bahasa, maka semakin banyak pula pengetahuan yang akan kita miliki tentang bahasa itu sendiri. Penelitian bahasa ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui bentuk bahasa ketika diucapkan dan ketika dituliskan. Seperti halnya yang kita tahu, bahasa tulis dan bahasa lisan tentunya memiliki fungsi yang berbeda. Hal inilah yang menjadi latar belakang pentingnya penelitian bahasa dilakukan agar kita mampu menggunakan bahasa tersebut sesuai dengan fungsinya. Mengapa sih penelitian bahasa harus dilakukan? Nah, penelitian bahasa itu dilakukan karena yang pertama, untuk keperluan perdokumentasian bahasa itu sendiri, dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya bentuk bahasa tersebut, baik ketika diucapkan maupun dituliskan, dan bagaimana bahasa tersebut berfungsi. Hasil penyelidikan tentang bahasa sangat diperlukan untuk menentukan bahan pelajaran dan cara mengajarkannya. Hal ini dapat dilakukan melalui studi bahasa dengan melakukan penelitian atau analisis bahasa. Penelitian bahasa pada dasarnya adalah meneliti tentang fenomena-fenomena kebahasaan yang berada di dalam kehidupan bermasyarakat pengguna bahasa tersebut. Penelitian bahasa itu sendiri terdiri dua bagian, yaitu penelitian dasar dan penelitian lanjutan. Penelitian dasar ini meliputi penelitian tentang kajian fonetik dan fonologi, morfologi, dan sintaksis. Sedangkan penelitian lanjutan meneliti tentang sosiolinguistik, psikolinguistik, pragmatik, wacana, sosiopragmatik, antropolinguistik, dan ilmu tentang terapan lainnya. Penelitian bahasa tentunya memiliki karakteristik yang membedakan dengan penelitian yang lain pada umumnya. Adapun karakteristik tersebut yaitu yang pertama, manusia sebagai instrumen atau alat penelitian. Dalam penelitian bahasa, manusia adalah alat untuk melakukan penelitian itu sendiri. Artinya, peneliti menjadi alat pengumpul data utama karena mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan-kenyataan di lapangan. Selain peneliti sendiri, informan juga termasuk ke dalam instrumen penelitian bahasa. Yang kedua, adanya latar alamiah. Adanya latar alamiah yang dimaksud di sini adalah latar belakang pada penelitian bahasa adalah sesuai dengan konteks yang alami. Penelitian bahasa mengharuskan peneliti untuk terlibat secara langsung pada tahap penelitian. Hal ini dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi tempat penelitian seperti sekolah, tempat ibadah, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu menggunakan metode kualitatif. Metode yang sering digunakan pada penelitian bahasa adalah metode penelitian kualitatif. Meskipun tidak menutup kemungkinan penelitian bahasa bisa menggunakan metode kuantitatif. Namun pada umumnya penelitian bahasa menggunakan metode kualitatif. Pada metode kualitatif ini, metode yang sering digunakan adalah pengamatan, wawancara, dan telaah dokumen. Nah, yang keempat, analisis data secara induktif. Analisis data dilakukan cenderung induktif karena metode ini mampu menemukan realitas majemuk seperti yang ditunjukkan oleh data. Hubungan antara responden dan peneliti menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, deskriptif data.
Hasil penelitian dijabarkan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian berupa rekaman, wawancara, foto, dokumen-dokumen, dan lainnya dilaporkan sesuai dengan makna yang sebenarnya dan dalam konteks yang benar. Dalam membuat laporan penelitiannya, peneliti harus dapat mengungkapkan gejala kebahasaan yang ada di dalam bentuk aslinya. Jadi, tujuan utama penelitian bahasa adalah untuk mengungkapkan teori-teori yang ada atau berusaha menemukan teori-teori yang baru. Kemudian, pembahasan yang selanjutnya adalah penelitian sastra. Sastra merupakan salah satu cabang kesenian yang selalu berada di dalam peradaban manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Hingga saat ini, sastra tidak saja dinilai sebagai sebuah karya seni yang memiliki budi, imajinasi, dan emosi, tetapi telah dianggap sebagai suatu karya kreatif yang dimanfaatkan sebagai konsumsi intelektual di samping konsumsi emosi. Membahas tentang penelitian sastra, tugas peneliti sastra tidak terbatas hanya pada menafsirkan makna perlambangan, tetapi lebih dari itu. Peneliti harus mampu memberikan penilaian terhadap mutu penciptaan, memberikan sumbangan pikiran terhadap pertumbuhan dan perkembangan sastra, dan selanjutnya dapat membantu menyelusuri teori-teori sastra. Dengan adanya penelitian sastra, diharapkan dunia pencipta menjadi lebih bermutu, kemampuan baca sastra masyarakat meningkat, dan dunia teori dan ilmu kesastraan meningkat juga. Penelitian sastra adalah sebuah upaya pencarian pengetahuan, pemberian makna dengan hati-hati dan kritis secara terus-menerus terhadap masalah-masalah sastra. Dalam pengertian ini, penelitian sastra merupakan suatu disiplin ilmu yang mempunyai objek, pendekatan, dan metode yang jelas. Oleh karena itu, penelitian sastra pada dasarnya sama dengan kritik sastra, namun yang membedakannya ialah jangkauan, kedalaman, dan tujuan yang jauh ke depan. Bila kritik sastra lebih banyak menggunakan sastra kontemporer sebagai objek, penelitian sastra melakukan telaah tidak saja mengenai sastra kontemporer, tapi lebih jauh menjangkau bentuk-bentuk lain yang belum pernah dibahas dan dibukukan. Penelitian sastra adalah salah satu cabang kesenian yang telah menjadi disiplin ilmu, yang mempunyai objek, pendekatan, dan metode yang cukup jelas untuk memberi makna secara objektif dan kritis dengan terus-menerus terhadap masalah sastra yang memanfaatkan dukungan teori dan prinsip-prinsip keilmuan. Sebelum mengambil kesimpulan, peneliti harus terlebih dahulu terus menguji dengan konsep teori atau dengan informasi lain. Nah, dalam hal ini pula lah perbedaan lain penelitian sastra dengan kritik sastra. Penelitian sastra tidak hanya menyangkut sejarah sastra, verifikasi teori yang ada, menemukan teori-teori yang baru, melakukan tafsiran penilaian, penentuan bentuk-bentuk karya sastra, tetapi juga berupa mengemukakan pandangan, membuat kesimpulan, dan memberi rumusan-rumusan. Penelitian sastra dapat dilakukan kepada karya sastra seperti film. Pada video selanjutnya, saya akan meneliti tentang metafora yang terdapat di dalam lagu Osen Hotasoi. Saksikan video selanjutnya.